Pernah lah, sampai berhari-hari pernah sih. Kita harus hati-hati loh. Iya, iya. Oh, harus hati, kenapa ya? Karena kita sekarang nih mau membahas ya bagaimana hukumnya dalam Islam kalau tidak bertegur sapa selama 3 hari. Oh, oke, menarik. Ada hukumnya itu, makanya langsung aja kita saksikan liputannya berikut ini. Hukum tidak bertegur sapa 3 hari. Dalam kehidupan bersosialisasi, kita seringkali sulit untuk menghindari konflik. Ya, banyak sekali konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang dipicu hanya karena masalah sepele yang seharusnya bisa diselesaikan, tapi malah berujung pada masalah yang lebih rumit. Dan akhirnya, orang yang memiliki konflik dengan orang lain enggan untuk berkomunikasi. Malas, merasa tidak bersalah, atau gengsi untuk lebih dulu menyapa dianggap menjadi alasan yang lumrah ketika seseorang dalam situasi ini. Namun pemirsa, dalam Islam, bagaimanakah hukumnya jika kita memiliki konflik dengan seseorang, namun enggan untuk menyelesaikannya, bahkan tidak saling bertegur sapa? Nah, berikut penjelasannya. Salah satu di antara prinsip yang diajarkan dan ditekankan dalam Islam adalah menjaga persaudaraan sesama muslim. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi agar kaum muslimin berupaya menjadikan muslim yang lain seperti layaknya saudara, seperti dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya hanya kaum muslimin yang bersaudara. Karena itu, berupayalah memperbaiki hubungan antara kedua saudara kalian. Quran Surah Al-Hujarat ayat 10. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan hubungan persaudaraan antara sesama muslim itu ibarat satu jasad. Jika ada yang sakit, yang lain turut merasakannya. Dalam hadis yang berbunyi, perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Muslim 2586. Namun pemirsa, pada kenyataannya, dalam hidup ini, jika kita ingin membangun persaudaraan seperti yang diajarkan agama Islam, tidak semudah seperti yang dibayangkan. Karena setan selalu berupaya memicu terjadinya permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setan atau iblis telah putus asa menebar cara agar disembah oleh orang yang rajin sholat di Jazirah Arab. Namun setan atau iblis selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim 2812 dan Ibnu Hibban 5941. Ketika iblis melihat kemajuan Islam di akhir dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis merasa putus asa dan merasa bahwa tidak mungkin kaum muslimin akan menyembahnya atau melakukan syirik di Jazirah Arab. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Dia berupaya untuk memicu munculnya permusuhan di antara kaum muslimin. Karena itulah, sikap saling menzolimi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia dan telah menyatu serta menjadi warna dalam hidup manusia. Namun Islam tidak membiarkannya. Islam menekan agar seminimal mungkin hal semacam ini bisa terjadi. Islam sendiri sebenarnya tidak melarang umatnya untuk membenci muslim yang lain secara mutlak. Karena setiap muslim yang merasa telah dizolimi orang lain, otomatis pasti akan membencinya dan tidak bisa begitu saja untuk memaafkannya. Namun dalam hal ini, Islam tetap mengatur hukumnya. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan atau tidak mengajak bicara saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu lalu ini memalingkan mukanya dan ini pun berpaling pula. Dan yang paling baik di antara keduanya ialah yang memulai lebih dulu mengucap salam. Hadis riwayat Bukhari 6237 dan Muslim 2560. Dari hadis tersebut dipastikan bahwa haram hukumnya jika seseorang tidak saling bertegur hingga lebih dari 3 hari. Dan sesungguhnya yang paling baik di antara mereka adalah yang lebih dulu mengucapkan salam kepada yang lain. Namun, Islam memberikan batas toleransi selama 3 hari. Toleransi bagi gejolak emosi yang menjadi tabiat manusia. Karena memang setelah terjadi konflik yang memicu pertengkaran, manusia itu cenderung perlu waktu dan ruang untuk kembali merenung, kembali berpikir mengenai pokok pertengkaran yang terjadi. Terdapat
3 kerugian bagi orang yang mengalami pertengkaran hingga tidak saling bertegur sapa sesama muslim tanpa aturan yang benar. Di antaranya, pertama adalah sebab tertahannya amal. Ya, tidak bertegur sapa sesama muslim tanpa alasan yang benar menjadi sebab Allah tidak memperkenankan amalan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta 5334, Ahmad 9119 dan Muslim 2565. Kedua, jika seseorang bertengkar dengan sesama muslim dan tidak saling bertegur sapa hingga lebih dari 3 hari, maka ancamannya adalah dimasukkan ke dalam neraka jika mereka belum berdamai sampai mereka mati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan atau tidak mengajak bicara saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Siapa yang berbuat demikian lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud 4914 dan disahihkan Al-Albani. Dan ancaman yang ketiga, bagi seseorang yang tidak saling bertegur sapa dengan alasan yang tidak dibenarkan hingga setahun lamanya, maka sama saja dengan membunuhnya, karena dosanya sama seperti menumpahkan darahnya. Dari Abu Khirasi As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan atau tidak mengajak bicara saudaranya selama setahun, dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Ahmad 17.935, Abu Daud 4.915 dan disahihkan Shu'aib Al-Arnaud. Diperbolehkan untuk seseorang mendiamkan atau tidak mengajak bicara sesama muslim dengan alasan yang dibenarkan atau dalam rangka memberikan nasihat kepadanya, karena ini termasuk salah satu bentuk dakwah yang Allah ajarkan. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memerintahkan seluruh sahabatnya untuk mendiamkan 3 orang, yakni Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi, karena mereka tidak ikut perang Tabuk. 3 orang itu didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sepulang beliau dari perang Tabuk, hingga istri mereka diperintahkan untuk menjauhi suaminya. Peristiwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan mereka yang didiamkan karena tidak mengikuti perang Tabuk menjadi alasan dibolehkannya seseorang mendiamkan sesamanya jika melakukan maksiat atau ahli bid'ah. Sementara larangan saling membenci dan mendiamkan sesama muslim seperti yang disebut dalam hadis berlaku jika dalam masalah dunia atau yang tidak berhubungan dengan masalah agama. Waliyuddin Al-Iraqi mengatakan bahwa larangan mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari berlaku jika penyebabnya karena marah dalam masalah yang mubah dan tidak ada kaitannya dengan agama. Adapun jika ada maslahat agama seperti karena maksiat atau bid'ah, hukumnya menjadi tidak terlarang. Dijelaskan dalam Ta'ru At-Tasrif 8353. Andaikan air mata takkan pernah terjatuh lagi dan Pemirsa beriman, pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dipicu karena masalah sepele atau karena kesalahpahaman sebaiknya kita selesaikan dengan cara yang baik, karena bukanlah hal yang buruk jika kita memulai untuk meminta maaf. Meminta maaf bukanlah suatu hal yang membuat harga diri kita jatuh. Bukan pula berarti kita ingin menunjukkan bahwa dalam pertengkaran itu hanya kita yang bersalah. Justru orang lain akan sadar dengan sendirinya bahwa dirinya pun telah berbuat salah yang memicu munculnya pertengkaran. Karena jelas diharamkan bagi umat muslim jika tidak saling bertegur sapa ataupun memutus hubungan silaturahim hanya karena perkara dunia. Wallahu a'lam bishawab. Dan bayangkan tangan kami selalu berjabat mesra, dan bayangkan semua hati selalu terasa hangatnya. Dan bayangkan mimpi ini mampu menjadi
Aduh, jangan sampai ya diri kita nih terkuasai oleh emosi, rasa gengsi, dan yang lain-lain, sehingga kita melakukan hal yang kayak tadi. Ternyata efeknya banyak sekali kalau kita mendiamkan orang. Bahkan tadi juga kita bisa tertahan untuk masuk ke surganya, dan banyak sekali efek-efek negatifnya. Benar sekali ya. Tadi memang sudah dijelaskan ya bahwa memang kalau misalnya sebenarnya ada satu hadis juga yang menjelaskan bagaimana kalau misalnya hak seorang muslim atas muslim lainnya, salah satunya adalah mengucapkan salam ketika bertemu gitu. Ketika bertemu ucapkanlah salam, assalamualaikum. Terus selain itu memang tadi hadis yang dijelaskan di berita Islami masa kini bahwa memang ketika seseorang saling marah ya, bisa dikatakan marah, akhirnya saling mendiamkan sampai selama 3 hari. Tadi ada beberapa hal memang seperti tertahan amalnya. Sayang sekali ketika kita mendiamkan orang lebih dari 3 hari, ketika kita melakukan ibadah apapun, amalan kita tertahan, kan sayang banget gitu kan. Terus kedua apa? Masuk neraka. Kalau misalnya kita mendiamkan dia selama 3 hari terus kita meninggal, kita bisa dimasukkan ke dalam neraka. Sebenarnya ancamannya begitu luar biasa. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang simple ataupun sepele, udahlah, saling memaafkan itu lebih baik. Menyambung hubungan silaturahmi itu juga lebih baik. Betul banget, dan bahkan tadi dijelaskan bahwa bisa jadi kita juga termasuk membunuhnya. Sama saja kita membunuhnya kalau kita mendiamkannya terlalu lama. Dan pemirsa, mungkin sekarang lagi ada dalam kondisi diam-diaman, tadi juga ada pahala lebih loh buat yang menyapa duluan. Oh iya, dia yang paling mulia ya. Betul, dia yang paling mulia. Ayo kita sapa duluan, kita maafkan diri kita dulu, kita hilangkan gengsi, karena yang kita kejar itu akhirat, bukan dunia. Masya Allah, ya. Aduh, alhamdulillah dapat banyak ilmuwan. Ya baik nih pemirsa, setelah ini penting sekali buat perempuan, karena kita akan membahas hal-hal apa yang harus diketahui perempuan tentang menstruasi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.